Minggu lalu kita sudah bahas tentang siklus air dan sudah melewati ujian formatif kedua. Untuk hari ini kita akan bahas materi kita tentang perairan darat. Adapun tujuan kita dalam pembelajaran hari ini agar siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis perairan darat. Oke, mari kita lihat penjelasan Ibu berikut ini. Klasifikasi perairan darat. Yang pertama air tanah, yang kedua sungai, dan yang ketiga danau, yang keempat rawa. Selanjutnya kita jelaskan satu persatu. Yang pertama kita bahas air tanah. Air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Lebih dari 98% dan semua air tersembunyi di bawah daratan dan sisanya tampak di permukaan. Air tanah juga meresap melalui berbagai media, misalnya pori-pori tanah, retakan-retakan lapisan tanah akibat kekeringan, dan rongga-rongga akibat rubuhnya tumbuh-tumbuhan besar, binatang, pencairan berbagai kristal. Yang kedua kita bahas danau. Danau adalah suatu cekungan di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Berdasarkan terjadinya, danau dijadikan beberapa jenis. Yang pertama ada danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau kars, danau glasial, danau bendungan, dan danau buatan. Perairan darat yang ketiga adalah rawa. Rawa adalah dataran rendah yang tergenang air secara abadi karena sistem drainase yang buruk. Daerah rawa banyak terdapat di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ada dua jenis rawa, yaitu rawa yang airnya tidak mengalami pergantian. Rawa ini tidak memiliki pintu pelepasan air sehingga airnya selalu tergenang. Ciri-cirinya airnya asam atau payau, berwarna merah, kurang bagus untuk mengairi tanaman, dan tidak dapat dijadikan air minum. Kadar keasaman air mencapai 4,5. Karena airnya asam, maka tidak banyak organisme maupun tumbuh-tumbuhan yang hidup. Pada bagian dasar rawa, umumnya tertutup gambut yang tebal. Yang kedua, rawa yang airnya selalu mengalami pergantian. Rawa jenis ini memiliki pintu pelepasan air sehingga airnya berganti. Ciri-cirinya, airnya tidak terlalu asam, banyak organisme yang hidup seperti cacing tanah, ikan, serta tumbuh-tumbuhan rawa seperti eceng gondok, pohon rumbia, dan lain-lain. Dan rawa yang airnya tidak mengalami pergantian ini dapat diolah menjadi lahan pertanian. Yang terakhir, sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Secara garis besar, bagian-bagian sungai terdiri dari hulu, tengah, dan hilir. Pada bagian hulu sungai memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, arus air deras, arah erosi ke dasar sungai, lembahnya curam, lembahnya berbentuk V, kadang-kadang terdapat air terjun, terdapat erosi mudik, dan tidak terjadi pengendapan. Yang kedua, daerah hulu. Daerah hulu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, arus air sungai tidak begitu deras, erosi sungai mulai ke samping, aliran sungai mulai berkelok-kelok, dan yang terakhir, sungai mulai terjadi proses sedimentasi karena kecepatan air mulai berkurang. Karakteristik daerah hilir. Yang pertama, arus air tenang.
banyak terjadi sedimentasi, erosi ke arah samping, sungai berkelok-kelok, kadang-kadang ditemukan meander yang terpotong sehingga membentuk oxbow-lake. Di bagian muara kadang-kadang membentuk delta. Bagaimana